Jakarta tiap hari kita nguburin orang, Pak. Bapak ambil tanggung jawab. Semua buntung, nggak ada yang untung, Pak. Kalau ini jalan terus seperti ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan geram dan menegur seorang pimpinan sebuah perusahaan yang melanggar aturan PPKM darurat. Dalam sidak bersama Polda Metro Jaya, Anies mendapati 3 perusahaan non-esensial dan non-kritikal yang masih meminta karyawannya bekerja di kantor. Bahkan ada salah satu perusahaan yang masih mempekerjakan wanita hamil di kantor. Padahal dalam aturan PPKM darurat, perusahaan non-esensial dan non-kritikal harus memberlakukan work from home 100%. Ini hasil titik yang pertama didapatkan satu. Yang pertama, bahwa ada perusahaan yang bukan masuk esensial dan juga bukan masuk kepada kritikal, tetapi masih operasional seperti biasa. Hari ini dan hari-hari ke depan kita masih dalam kondisi wabah. Ambil sikap bertanggung jawab. Lindungi pekerja Anda dengan cara izinkan mereka bekerja dari rumah. Taati semua ketentuan pemerintah. Bila melanggar, maka kepolisian akan bertindak, Dinas Tenaga Kerja akan bertindak. Tapi pada akhirnya kembali pada kita semua. Ironis, lantainya 43, semuanya terdidik, semuanya mengerti aturan hukum, tapi tidak mentaati hukum. Kita akan tindak tegas semuanya. Perusahaan yang melanggar ditutup sementara. Polda Metro Jaya juga akan melanjutkan proses hukum kepada pimpinan perusahaan karena juga melanggar pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit serta Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Adi Setiawan, Laksana. Ya, pemirsa, pemerintah terus mengevaluasi perkembangan pemberlakuan PPKM darurat 3 hingga 20 Juli. Pemerintah menargetkan terjadi penurunan mobilitas masyarakat minimal 30% selama pemberlakuan PPKM darurat. Pemerintah terus mengevaluasi pemberlakuan PPKM darurat Jawa Bali yang berlaku 3 hingga 20 Juli mendatang. Diharapkan dengan pemberlakuan PPKM darurat, tingkat mobilitas masyarakat dapat turun minimal 30% sehingga membantu meredam ledakan COVID-19. Nah, 30% untuk menurunkan kenaikan kasus. Jadi kalau kita bisa tadi mobilitas ini kita manage sampai minus 30, tapi yang paling baik adalah minus 50, karena minus 50 itu menghadapi tadi Delta varian. Seperti diketahui, PPKM darurat mengatur sejumlah aturan terkait mobilisasi warga. Di antaranya, perkantoran non-esensial menerapkan WFH 100%. Untuk perkantoran sektor esensial, WFH dan WFO 50%. Sedangkan sektor kritis diperbolehkan 100%. Kegiatan belajar mengajar diberlakukan secara daring. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan. Jam operasionalnya hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dengan kapasitas 50%. Pusat perbelanjaan, mal, dan pusat perdagangan ditutup sementara. Rumah makan, kafe, restoran, pedagang kaki lima hanya bisa pesan antar atau dibungkus. Tempat ibadah dan fasilitas umum ditutup sementara. Kegiatan seni budaya, olahraga, sosial kemasyarakatan ditutup sementara. Transportasi umum kapasitas 70%. Pelaku perjalanan domestik wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama. Berpergian dengan pesawat wajib hasil tes PCR H-2 sebelum keberangkatan. Sedangkan berpergian dengan moda transportasi lainnya wajib hasil tes antigen H-1.